Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gisna Bunaya, NPM 10 12 11 83, kelas C4, matkul manajemen perubahan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen perubahan tentang model-model perubahan. Yang pertama ada model Adkar-Prosci, menekankan dua jenis pengetahuan utama untuk manajemen perubahan dengan metode mengetahui cara melakukan perubahan, misalnya apa yang harus dilakukan selama masa transisi di dalam perusahaan. Mengetahui bagaimana kinerja di masa depan, misalnya keterampilan untuk mendukung perubahan di individu dan organisasi, dan juga untuk membangun pengetahuan ini, karyawan memerlukan pelatihan dan pendidikan, pengalaman akses terhadap informasi, dan pendampingan, misalnya jika perubahan memerlukan proses dan prosedur baru, memberikan pelatihan dan pendampingan yang memadai untuk memastikan operasi berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada model roadmap dan kepemimpinan perubahan. Dalam organisasi pada dasarnya adalah sistem metode strategis, peta jalan yang memandu perubahan organisasi mulai dari casting proyek hingga standar penuh dan keinginan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Roadmap memberikan opsi praktik terbaik untuk dipilih guna merancang proses perubahan transformasional organisasi secara sadar dengan memenuhi kebutuhan leader secara tepat. Leader secara cerdas merespon kondisi perubahan organisasi dan memastikan pemimpin menyelaraskan, berkomitmen, terdidik, dan memainkan peran perubahan mereka. Pergeseran pola pikir, perilaku, dan budaya yang terjadi sebagai bagian dari perubahan tersebut. Selanjutnya ada karakteristik kepemimpinan perubahan. Untuk mencapai kesuksesan, sebuah bisnis membutuhkan ide-ide perubahan yang terus-menerus. Pemimpin yang visioner akan membawa anggota tim mereka bergerak maju untuk menciptakan perubahan. Melalui kepemimpinan transformasional secara umum, model kepemimpinan transformasional berorientasi pada perubahan, yaitu dengan mengidentifikasi perubahan yang ada, menyusun visi sebagai jalan pembuka, dan menjalankan rencana perubahan tersebut. Selanjutnya, apa perbedaan manajer dan pemimpin? Leader merupakan seorang yang memimpin di dalam suatu organisasi, membimbing, mendorong, dan memotivasi untuk bekerja dalam sebuah organisasi. Sedangkan manajer merupakan orang yang membantu dalam pencapaian tujuan organisasi dan biasanya menjadi penghubung komunikasi. Jadi intinya manajer menginformasikan pesan strategi rancangan yang akan disampaikan ke pemangku yang terlibat, yaitu leader yang dekat dengan pekerja inti. Selanjutnya tahap implementasi DABDA. Penyangkalan atau denial sebenarnya mempunyai manfaat untuk meredam emosi negatif yang datang sehingga orang dapat menerima permasalahan tersebut dengan perlahan. Seiring berjalannya waktu, tahap kesedihan ini akan semakin berkurang dan orang mulai merasakan emosi yang pada sebelumnya telah orang sangkal. Marah, anger. Penyangkalan atau denial adalah salah satu upaya dari otak untuk melindungi diri, sedangkan marah adalah sebuah tahapan ketika Grammage melakukan pelampiasan atas emosi yang muncul. Menawar, bargaining. Bargaining adalah tahap kesedihan yang dapat membuat orang ingin memperoleh kontrol kembali atas hidup. Orang akan mulai mempertanyakan dan berandai-andai, misalnya orang yang religius mungkin akan berjanji kepada Tuhan dan diri sendiri untuk lebih sering beribadah apabila penyakit disembuhkan.
Depresi merupakan tahap yang sangat sulit karena semua hal negatif seakan terkumpul pada tahap ini. Tahap-tahap ini juga bisa membantu orang untuk menghadapi kesedihan dengan cara yang baik. Apabila orang merasakan kesulitan dalam menghadapinya, cobalah untuk meminta bantuan kepada seorang ahli atau psikolog. Misalnya pasca kehilangan pekerjaan, seorang mungkin akan berkata, "Kalau begitu saya akan mencari pekerjaan baru atau mulai untuk membangun usaha." Walaupun tidak mudah, penerimaan ini menandakan bahwa seorang mulai percaya bahwa ada banyak hal yang lebih baik di luar sana. Yang selanjutnya ada 8 tahap perubahan Kotler. 1. Ada menemukan permasalahan yang harus dirubah di dalam perusahaan. 2. Membentuk koalisi pemandu yang kuat. Jadi intinya ini menarik suatu organisasi lain untuk mengarahkan ke arah tujuan yang sama. 3. Menciptakan visi perubahan. Memikirkan atau membuat tujuan yang kompetitif dalam persaingan yang ketat. Yang selanjutnya mengkomunikasikan visi perubahan. Ini sangatlah penting karena dalam suatu perusahaan harus ada strategi dan gotong royong. Yang selanjutnya memberdayakan SDM untuk bertindak menuju visi perubahan. Yang selanjutnya merencanakan dan menciptakan sasaran jangka pendek. Selanjutnya mewujudkan kemajuan dan menghasilkan perubahan berikutnya. Yang terakhir menerapkan perubahan dalam organisasi yang baru. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.